Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem pakar dan kecerdasan buatan. Berikut nama-nama kelompok: Arifan Jaya, Diato Biantoro, saya sendiri Sepaparian Pusya, Lutfi, Rivaldo, dan M. Abdul Fahad. Definisi sistem pakar dan kecerdasan buatan akan dijelaskan oleh M. Abdul Fahad. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pakar dan kecerdasan buatan. Sistem pakar sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem pakar adalah cabang dari AL yang membuat penggunaan secara luas, knowledge atau pengetahuan yang khusus untuk orang punya keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Ketika pasar dikembangkan sama kali sekitaran 70-an, sistem pakar hanya flow. Demikian, sistem pakar sudah digunakan untuk sebagai macam sistem yang menggunakan teknologi sistem pakar. Itu teknologi sistem keras yang dibuat membantu pengembangan dan pembuatan sistem artificial intelligence. Ada salah satu komputer yang kuat mungkin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Juga merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi. Sehingga sistem tersebut memiliki seperti yang dimiliki. Sistem ini dikembangkan untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah. Biasanya diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia. Misalnya pengolahan citra, perencanaan, peramalan, dan lain-lain. Meningkat kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya dilanjut oleh saya. Ruang lingkup diagram AI. Yang pertama ada robotika. Robotika di sini merupakan piranti elektromekanik yang dapat diprogram untuk melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang kedua ada kemampuan berbicara, yaitu pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Penerapan teknologi ini antara lain digunakan untuk pengetikan dokumen melalui suara dan analisis suara dalam program. Pembelajaran bahasa asing saat ini teknologi sintetis suara juga telah banyak digunakan di mana komputer dimungkinkan dapat berbicara. Jika ada sistem saraf tiruan, yaitu suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan di dalam otak manusia berbasiskan pada pengenalan pola. Dan juga ada
Sistem pakar adalah suatu sistem yang meniru kepakaran keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pengertiannya adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Bahasa alami atau pengolahan bahasa alami adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Penglihatan adalah persepsi visual atau pengenalan gambar. Visi komputer adalah salah satu bidang AI yang berkaitan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya mengenai komponen sistem pakar dan kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada base atau basis pengetahuan. Mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar dan kecerdasan buatan disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Fakta adalah informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan adalah informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Lalu yang kedua itu ada inference engine atau mesin inferensi. Mesin inferensi merupakan otak dari sistem pakar dan kecerdasan buatan dan dikenal juga dengan sebutan struktur kontrol atau sistem yang berbasis kaidah. Mesin inferensi di sini adalah prosesor pada sistem pakar dan kecerdasan buatan yang mencocokkan sebuah kondisi dari rule yang tersimpan di dalam basis pengetahuan dengan fakta yang tersimpan. Kerja sendiri berguna untuk menyimpan fakta yang dihasilkan oleh mesin inferensi dengan penambahan parameter berupa derajat kepercayaan atau dapat juga dikatakan sebagai global database dari fakta yang digunakan oleh rule-rule yang ada. Lanjut yang nomor 4 yaitu explanation facility atau fasilitas pengerjaan. Fasilitas pengerjaan ini menyediakan kebenaran dari solusi yang dihasilkan pada user pertimbangan. Lalu yang kelima ada interface atau pengguna antarmuka. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada peran dari sistem pakar dan kecerdasan buatan. Interface ingin menggunakan salah satu dari dua metode berikut untuk memperoleh informasi dari knowledge base. Yang pertama ada forward chaining, yaitu membaca dan memproses sekumpulan fakta untuk membuat prediksi logis tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Contoh dari forward chaining adalah membuat prediksi tentang pergerakan pasar saham. Yang kedua ada backward chaining, yaitu membaca dan memproses serangkaian fakta untuk mencapai kesimpulan logis tentang mengapa sesuatu terjadi. Contoh dari backward chaining yaitu memeriksa serangkaian gejala untuk mencapai diagnosis medis. Informasi yang dapat dari sistem pakar dan kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan, yaitu dengan menyimpan kepakaran dari pakar manusia ke dalam komputer dan menyimpan pengetahuan di dalam komputer sehingga memungkinkan user dapat berkonsultasi layaknya dengan pakar manusia. Program konsultasi tersebut mencoba untuk menirukan proses penalaran seorang pakar dan memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar disebut juga sebagai aplikasi atau sistem kecerdasan buatan yang banyak dikembangkan dan paling banyak digunakan. Di dalam kecerdasan buatan terdapat bagian utama yang dibutuhkan yaitu knowledge base dan interference engine. Lingkup utama dalam kecerdasan buatan salah satunya adalah sistem pakar. Di dalam sistem pakar sendiri terdapat tiga bagian utama yaitu knowledge base dan working memory yang diolah di dalam interface engine sehingga menghasilkan suatu pemecahan atas suatu masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dari karakteristik kinerja tinggi, sistem pakar memberikan kinerja tinggi untuk memecahkan semua jenis masalah kompleks dari domain tertentu dengan efisiensi dan akurasi tinggi. Dapat dimengerti, sistem pakar merespon dengan cara yang mudah dimengerti oleh pengguna. Sistem dapat mengambil input dalam bahasa manusia dan memberikan output dengan cara yang sama. Andal, sistem pakar jauh lebih andal untuk menghasilkan output yang efisien dan akurat. Sangat responsif, sistem pakar memberikan hasil untuk query kompleks apapun dalam waktu yang sangat singkat. Perbedaannya dari sistem pakar mengacu pada si pembuatnya atau seorang ahli dalam suatu bidang atau mengacu pada si perancang itu sendiri sebagai objek dalam menyiapkan suatu sistem guna mendapatkan hasil yang maksimal. Kecerdasan buatan mengacu pada jalur atau langkah yang berorientasi pada hardware guna mencapai yang maksimal. Contoh sistem pakar dan kecerdasan buatan. Dalam perusahaan, sistem pakar dan kecerdasan buatan dalam perancangan Pride, Pinch Role Intertype Design Expert Environment. Sistem ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan kertas untuk mesin fotokopi. Sistem ini membuat rancangan dengan representasi pengetahuan tentang rancangan berdasarkan kumpulan goal, metode perancangan, generator, dan aturan-aturan yang terstruktur. 2. Sistem pakar dan kecerdasan buatan dalam perancangan Load Truth Fabrication aplikasi merupakan contoh dalam proses perencanaan. Sistem ini dibuat dengan menggunakan sel sistem pakar SPS, Semi Intelligent Process Selector. 3. Sistem pakar dan kecerdasan buatan dalam penjadwalan juga dapat diuraikan dalam penjadwalan. Di bawah ini adalah beberapa contoh kegunaan dalam penjadwalan. Yang ke-1, Continuous Cluster Style Mean Scheduling Application. Dari yang satu ini, sistem pakar ini berbasis Fuji Logis yang dibuat untuk monitoring online dan penjadwalan continuous atau berkelanjutan cluster style meal. Dari metode ini, material seperti scrap, pig iron, dan refined ore melalui proses tertentu untuk menghasilkan lempeng baja yang memiliki kualitas dan komposisi sesuai kebutuhan. Dari MPS, sistem pakar ini dikembangkan untuk melakukan penjadwalan produksi master untuk manufaktur integrated circuit IC. Master produksi scheduling merupakan aktivitas perancangan yang sangat luas yang mengatur dan mengkoordinasikan fase-fase berurutan proses penjadwalan manufaktur tertentu. Manfaat dari sistem pakar dan kecerdasan buatan ini adalah meningkatkan produktivitas, mengambil alih keahlian yang langka, memudahkan pengoperasian peralatan, kemampuan bekerja yang tidak pasti dan tidak lengkap. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Contoh sistem pakar dan kecerdasan buatan dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan dan mentah, termasuk diantaranya juga pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan. Yang kedua ada proyeksi, yaitu memprediksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, diantaranya peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, atau peramalan keuangan. Yang ketiga ada diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diantaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Yang keempat ada desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan
tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu, diantaranya layout sirkuit dan perancangan bangunan. Yang kelima, perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi militer, dan manajemen proyek. Ada monitoring, yaitu membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan dirinya, diantaranya computer aided monitoring system. 7, ada debugging dan repair, yaitu menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, diantaranya memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan. 8, ada instruksi, yaitu mendeteksi dan mengkoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, diantaranya melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan perbaikan kinerja. Yang ke-9, ada pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks seperti kontrol terhadap interpretasi prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Yang ke-10, ada seleksi, mengidentifikasi pilihan terbaik dan sekumpulan kemungkinan. Yang terakhir, ada simulasi, permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Untuk manfaatnya, manfaat kecerdasan buatan adalah memberikan penyelamatan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Perbedaan kecerdasan buatan alami dan kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten, dapat didokumentasi lebih cepat, lebih baik. Aplikasi dari kecerdasan buatan meliputi bidang sains, transportasi, industri, pengembangan mainan, telekomunikasi, otomotif. Sistem pakar atau expert system adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seseorang atau beberapa orang pakar. Manfaat sistem pakar yaitu meningkatkan output dan produktivitas, meningkatkan kualitas, mampu menangkap kepakaran yang sangat terbatas, dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya, memudahkan akses ke pengetahuan handal, meningkatkan kapasitas sistem terkomenterisasi yang lain. Aplikasi pada sistem pakar meliputi bidang manajerial dan industri. Hubungan kecerdasan buatan dan sistem pakar adalah pada dasarnya sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih atas pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun sengaja ataupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.